Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 32, klaim yang membuat langit menjadi batas. Zheng Hongwen melirik jam tangannya dengan sedikit rasa frustrasi dan mendesah, bagaimana keadaannya? Sudah 15 menit. Apakah kita harus menghubungi mereka? Yo Wenbin menggelengkan kepalanya. Setiap negosiasi dengan pasien seperti perang psikologis. Ini bukan kali pertama pihak lain mencoba menguji kesabaran mereka, berharap mendapatkan keuntungan dengan membuat mereka menunggu. Yo Wenbin merasa agak lucu. Taktik-taktik seperti ini tampaknya agak childish. Pada akhirnya, mereka harus bertemu secara langsung dan mengungkapkan kondisi mereka. Mengapa harus melalui drama yang tidak perlu ini jika mereka bisa lebih jujur? Pukul 10:30. Si Wei dan istrinya akhirnya tiba di ruang pertemuan tanpa memberikan permintaan maaf atas keterlambatan mereka. Tong Meili dengan cepat memperhatikan ketiadaan Cai Rongjuan dan bertanya dengan tajam, di mana Cai Rongjuan? Mengapa dia tidak ada di sini? Yo Wenbin menjawab, menurut prosedur rumah sakit kami, Direktur Cai perlu izin hari ini. Ini adalah Direktur Zheng, yang bertanggung jawab atas pusat kecantikan, dan dia dapat mewakili Direktur Cai sepenuhnya. Sebenarnya, Cai Rongjuan telah diundang ke pertemuan ini, tetapi dia telah menolak dengan tegas untuk datang. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Yo Wenbin untuk memaksanya. Zheng Hongwen tersenyum pada pasangan itu dan mengisyaratkan agar mereka duduk. Mereka saling pandang dan dengan enggan duduk di kursi yang telah ditentukan. Yo Wenbin memperkenalkan anggota tim ahli kepada mereka, tetapi Tong Meili memotong, siapa yang memberi Anda izin untuk membawa ahli-ahli ini untuk menilai kasus saya? Rumah sakit Changsing benar-benar luar biasa, mencoba mengkonspirasi melawan kita. Anda mencoba menyiapkan perangkap untuk memanfaatkan kita, bukan? Yo Wenbin mencoba menjelaskan, para ahli ini adalah otoritas yang sangat dihormati dalam industri kecantikan Dongzhou. Si Wei memotongnya, berkata, cukup dengan omong kosong. Mereka hanya ahli semu. Jangan mencoba menipu kami. Wajah beberapa ahli tersebut memerah karena frustrasi. Perilaku pasangan ini sangat kasar. Siapa yang akan dengan sukarela terlibat dalam situasi berantakan seperti ini jika bukan karena uang? Aku tidak percaya dengan tim penilai dari rumah sakit Changsing. Anda harus meminta mereka pergi, atau kita tidak akan melanjutkan diskusi ini hari ini, tegas Tong Meili, berdiri seolah-olah siap untuk pergi. Dengan enggan, Yo Wenbin harus meminta tim ahli itu keluar. Uang yang dihabiskan untuk menyewa mereka sepanjang hari menjadi sia-sia, dan dia harus meminta maaf kepada mereka nanti. Setelah para ahli pergi, Zheng Hongwen bertanya, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas pusat kecantikan. Apakah kalian berdua memiliki tuntutan? Yo Wenbin memberi isyarat kepada Cheng Xiaohong untuk membawa 2 botol air mineral yang dingin. Mengingat kemarahan pasangan itu yang terlihat, membuat mereka tenang tampak seperti ide yang baik. Si Wei membuka sebuah botol dan mengambil beberapa tegukan sebelum mengambil sebungkus rokok dari sakunya. Cheng Xiaohong mengingatkannya, maaf, Pak Si, tetapi merokok tidak diperbolehkan di sini. Si Wei sama sekali mengabaikannya dan melanjutkan dengan menyalakan sebatang rokok. Yo Wenbin secara diam-diam memberi isyarat kepada Cheng Xiaohong untuk mengabaikannya. Prioritas hari ini adalah untuk bernegosiasi mengenai syarat-syarat dan mengungkap kartu-kartu pasangan tersebut, segala sesuatu yang lain dapat diabaikan. Tong Meili mengambil salinan faktur gelang dari tasnya dan memberikannya kepada Zheng Hongwen. Zheng Hongwen menerima faktur tersebut dan melihat jumlahnya, 888.000. Faktur tersebut berasal dari 3 tahun yang lalu. Zheng Hongwen menyadari bahwa pasangan ini berniat membuat masalah besar dari insiden ini, jadi dia mendorong salinan itu kembali kepada mereka dan bertanya dengan senyum, apa maksudmu? Tong Meili menjawab dengan tegas, jangan pura-pura tidak tahu. Direktur Cai Anda menjatuhkan gelang jadiku, hadiah dari suamiku 3 tahun yang lalu. Ini bernilai cukup besar saat itu. Anda benar-benar tahu harga pasar jade yang terbaru, bukan?
Mereka menawarkan saya 8 juta untuk membelinya kembali. Yeo Wenbin tidak bisa tidak berpikir bahwa pasangan ini berani. 8 juta. Mereka membidik tinggi, dan dia meragukan bahwa Zheng Hongwen akan setuju dengan jumlah sebesar itu, terutama mengingat pendapatan pusat kecantikan tersebut. Zheng Hongwen mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang tegang dan mengganggu. Dia percaya bahwa pihak lain mencoba untuk memerasnya, dan dia memutuskan untuk mengambil sikap tegas. "Aku tidak peduli dengan gelang itu," katanya. "Kamu bisa memanggil polisi dan biarkan pihak berwenang menanganinya. Jika polisi tidak dapat menyelesaikannya, kamu bisa membawanya ke pengadilan." Namun, Tong Meili tidak mudah menyerah. Dia mengetuk tangan di atas meja dengan marah. Dia berdiri, suaranya penuh dengan agresi saat dia bertanya, "Chai Rongjuan bukan dari pusat kecantikanmu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa mewakili dirimu sendiri?" Mencoba memediasi situasi yang semakin memanas, Yeo Wenbin ikut campur. "Semua orang, mari kita tidak terbawa-bawa. Tujuan kita hari ini adalah untuk mengatasi masalah medis. Kita bisa berbicara tentang gelangnya nanti." Tong Meili tidak ingin melepaskan keluhannya. Dia melanjutkan, "Baiklah, mari kita bicara tentang operasinya. Sekarang mataku tidak rata, gatal, dan sakit. Aku menangis ketika angin bertiup, dan aku bahkan tidak bisa menutup mataku saat mencoba tidur di malam hari. Semua ini adalah hasil dari kesalahan operasi Chai Rongjuan. Ini telah merusak penampilanku dan menghancurkan hidupku. Bagaimana kamu berencana untuk bertanggung jawab?" Zheng Hongwen mencoba membantah klaimnya, mengatakan, "Tapi penilaian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan operasimu. Dan pemulihan pasca operasimu berada dalam kisaran normal." Tong Meili menolak kata-katanya, mengatakan, "Tentu saja kamu akan percaya pada penilaianmu sendiri. Aku lebih tahu masalahku sendiri daripada orang lain." Zheng Hongwen mencoba mencari jalan tengah, mengusulkan, "Jika kamu tidak percaya pada penilaian kami, kamu bisa mencari evaluasi dari organisasi terkemuka manapun. Jika ternyata ada masalah dengan operasi kami akan menerima tanggung jawab penuh." Si Ziwei, semakin frustrasi, meraih botol air dan memukulkannya ke tanah, membuat orang di sekitarnya terkejut. Sambil menunjuk pada Zheng Hongwen, si Ziwei menuntut, "Jadi, kamu tidak mengakui kesalahan?" Meskipun gugup, Zheng Hongwen mencoba menjaga ketenangan, menjawab, "Baik itu kecelakaan operasi atau tidak, bukan urusan kita untuk memutuskannya. Hasil dari institusi terkemuka harus mendominasi." Si Ziwei berpaling ke Tong Meili, mengatakan, "Aku sudah bilang jangan datang kemari dari awal. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Mereka tidak akan mengalah kecuali mereka melihat peti mati." Yeo Wenbin ikut campur, "Itu bukan penilaian yang adil. Rumah sakit Changsing sungguh berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut penilaian kami, operasi Miss Tong Meili tidak termasuk kecelakaan operasi. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa memilih institusi terkemuka lainnya untuk evaluasi lain, dan kami akan menutupi biayanya. Apakah itu memuaskanmu?" Si Ziwei tetap teguh, mengatakan, "Tidak memuaskan." Yeo Wenbin melanjutkan, "Lalu bagaimana kamu mengusulkan kita menyelesaikannya? Tolong beritahu kami kondisimu." Si Ziwei memberikan daftar tuntutan yang telah disiapkan. Ketika Zheng Hongwen meninjaunya, dia melihat bahwa itu termasuk pengakuan akan kecelakaan operasi, permintaan maaf publik kepada Tong Meili, penggantian 38.000 yuan untuk semua biaya medis, penggantian semua biaya untuk operasi plastik di masa depan, 500.000 yuan untuk ketidaknyamanan mental, dan 1 juta yuan yang mengesankan untuk gelang yang hilang. Yeo Wenbin mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan seksama. Dia tidak terkejut dengan jumlahnya, karena dia pernah melihat kasus serupa sebelumnya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah biaya perawatan bedah itu sendiri, yang dia temukan lebih tinggi dari yang diharapkan untuk operasi kelopak mata ganda yang sederhana. Dalam pikirannya, Zheng Hongwen berprotes, "Apakah kamu tidak berpikir tuntutan-tuntutan ini berlebihan? Aku tidak bisa setuju dengan kondisi-kondisi ini." Yeo Wenbin dalam hati mendesah, menyadari bahwa Zheng Hongwen kurang pengalaman dalam menangani perselisihan semacam ini. Dia menyarankan, "Mungkin sebaiknya kita tinggalkan dokumen ini di sini untuk saat ini dan diskusikan lebih lanjut." Zheng Hongwen tetap teguh, menolak, tidak perlu diskusi. Kondisi-kondisi ini tidak bisa dinegosiasikan.
Si Ziwei tersenyum, mengatakan, jadi, tidak ada yang tersisa untuk didiskusikan? Yo Wenbin mencoba memulihkan situasi, mengatakan, kita sebaiknya melanjutkan diskusinya, tetapi mari kita pendekati dengan rasional dan fokus pada fakta. Si Ziwei memperingatkan, jangan menyesal atas keputusan ini. Dengan itu, si Ziwei dan Tong Meili tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang, mengakhiri pertemuan dengan prematur. Setelah pasangan itu pergi, Yo Wenbin berbicara kepada Zheng Hongwen dan memberikan beberapa saran, mengatakan, kamu sebaiknya tidak menolak tuntutan mereka begitu saja. Zheng Hongwen tetap teguh, menjawab, bagaimana mungkin aku setuju dengan tuntutan yang tidak masuk akal seperti ini? Selain itu, ini bukan uangmu yang dipertaruhkan. Yo Wenbin menjelaskan, itu bukan yang aku maksud. Ada cara untuk menangani situasi seperti ini secara strategis. Responmu mungkin hanya akan memperburuk konfliknya. Tidak terpengaruh. Zheng Hongwen mengabaikan saran itu, mengatakan, baik itu memburuk atau tidak, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Oh, aku mengerti, ini bukan uang susah payah ibumu yang dipertaruhkan. Sebelum percakapannya bisa dilanjutkan, Zheng Hongwen menerima panggilan telepon mendesak. Sesuatu telah terjadi di pusat kecantikan. Sejumlah pelanggan yang tidak puas telah memblokir akses ke departemen kecantikan, mengganggu operasi medis. Jelas bahwa situasi yang menantang lainnya menanti, dan Zheng Hongwen segera kembali untuk mengatasinya.